Di pinggiran kota Qarn, Yaman, hiduplah seorang pemuda yang kulitnya dipenuhi bercak putih akibat penyakit kusta. Namanya hampir tidak pernah disebut dalam majelis-majelis besar. Ia bukan bangsawan, bukan saudagar kaya, apalagi panglima perang. Ia hanyalah seorang penggembala unta yang pakaiannya lusuh dan seringkali dianggap remeh oleh penduduk pasar. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, ada sebuah rahasia yang membuat namanya bergetar di langit ketujuh. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kesunyian di lembah Qarn, angin padang pasir bertiup kencang, membawa butiran debu yang menghantam wajah Uwais Al-Qarni. Sambil memegang tongkat kayu yang sudah mulai rapuh, ia mengiringi domba dan unta milik tetangganya. Upahnya tidak banyak, hanya cukup untuk membeli sepotong roti dan kebutuhan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh, dan buta. Uwais, untuk apa kau terus bekerja sekeras itu? Upahmu bahkan tak cukup untuk membeli pakaian baru, teriak salah seorang penduduk desa saat ia lewat di pasar. Uwais hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tulus namun penuh rahasia. Ia tidak membalas. Baginya, pandangan manusia hanyalah fata morgana. Setiap langkahnya di padang pasir, tidak ia habiskan untuk mengeluh, melainkan untuk berzikir. Bibirnya tak henti bergerak, melantunkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang lain sibuk membicarakan harta dan kekuasaan, Uwais sibuk membangun istana di tempat yang tak terlihat mata. Ujian cinta dan penyakit. Kehidupan Uwais bukanlah tanpa penderitaan. Penyakit kusta yang dideritanya membuat banyak orang menjauh. Ada rasa perih yang terkadang menyelinap, bukan karena luka di kulitnya, tapi karena kerinduan yang membara kepada sosok yang jauh di Madinah. Baginda Nabi Muhammad. Setiap kali rombongan kafilah datang dari arah utara, Uwais akan mendekat dengan hati berdebar. Ia akan bertanya kepada para musafir, bagaimana kabar Rasulullah? Apakah beliau sehat? Bagaimana suasana di Madinah? Mendengar cerita tentang senyum Nabi, tentang kelembutan tutur katanya, air mata Uwais jatuh membasahi pipinya yang kasar. Kerinduan itu begitu menyesakkan dada. Ia ingin sekali berlari, menempuh ribuan kilometer hanya untuk mencium tangan sang kekasih Allah. Namun, setiap kali ia menoleh ke arah gubuk kecilnya, ia melihat ibunya. Dilema sang pengabdi. Anakku, pergilah jika kau memang ingin menemui Nabi, ucap ibunya suatu sore, seolah bisa merasakan gejolak di hati putranya, meski matanya tak melihat. Uwais bersimpuh di kaki ibunya. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini, wahai ibu? Siapa yang akan menyuapimu? Siapa yang akan membasuh kakimu? Inilah konflik batin yang luar biasa. Di satu sisi, ada cinta tertinggi kepada Rasulullah. Di sisi lain, ada perintah Allah untuk memuliakan orang tua. Uwais berada di persimpangan jalan yang sangat dramatis. Ia memilih untuk tetap tinggal. Ia memilih untuk menjadi asing bagi dunia demi menjaga surga yang ada di bawah kaki ibunya. Bisikan dari Madinah. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari Yaman, di kota Madinah yang bercahaya, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat besar, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba, Rasulullah bersabda dengan nada yang sangat serius, namun penuh kekaguman, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, dari kabilah Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kusta, lalu sembuh darinya kecuali sebesar 1 dirham. Ia memiliki seorang ibu, dan ia sangat berbakti kepadanya. Rasulullah melanjutkan, jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika kalian bisa memohon kepadanya agar ia memintakan ampunan bagi kalian kepada Allah, maka lakukanlah. Umar dan Ali tertegun. Siapa pemuda ini? Mengapa Nabi memerintahkan tokoh sekaliber Umar untuk meminta doa kepadanya? Padahal Umar adalah orang yang dijanjikan surga. Kembali ke Yaman, Uwais tidak tahu bahwa namanya sedang dibicarakan oleh manusia paling mulia di bumi. Ia tetaplah Uwais yang kumal, yang ditertawakan anak-anak kecil di jalanan, dan yang dianggap gila karena sering berbicara sendiri dalam zikirnya. Namun,
Sebuah ide gila muncul di benaknya. Ibunya sangat ingin pergi haji. Namun fisiknya tidak memungkinkan. Uwais tidak punya uang untuk menyewa unta atau membeli tandu. "Ibu, aku akan membawamu ke Baitullah," bisik Uwais. "Bagaimana caranya anakku?" tanya sang ibu ragu. Uwais tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tindakan yang akan membuat seluruh penduduk Yaman terheran-heran. Matahari Yaman baru saja menampakkan diri ketika Uwais terlihat menarik seekor anak lembu ke atas sebuah bukit kecil di dekat rumahnya. Penduduk desa yang baru memulai aktivitasnya terhenti sejenak, memperhatikan pemuda itu dengan dahi berkerut. "Lihat si Uwais. Apa dia sudah benar-benar kehilangan akal?" bisik seorang pedagang kain di pasar. "Kemarin dia menggendong anak lembu itu naik ke bukit, lalu turun lagi. Hari ini, dia melakukannya lagi. Apa dia sedang melatih ternaknya agar bisa terbang?" sahut yang lain diiringi tawa renyah. Ejekan itu bukan hanya sehari atau 2 hari. Setiap pagi, tanpa absen, Uwais menggendong anak lembu itu di atas punggungnya. Ia mendaki bukit yang terjal. Otot-otot kakinya menegang. Keringat bercucuran membasahi pakaiannya yang penuh tambalan. Berat lembu itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Namun intensitas latihan Uwais tidak pernah berkurang. Selama 8 bulan penuh, Uwais menanggung beban yang semakin berat setiap harinya. Orang-orang Qarn semakin yakin bahwa Uwais telah kehilangan kewarasannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah berat yang diambil Uwais adalah persiapan untuk sebuah misi suci. Suatu malam, sang ibu bertanya dengan suara gemetar, "Anakku, mengapa kau menyiksa dirimu dengan hewan itu setiap hari?" Uwais berlutut, mencium tangan ibunya yang keriput. "Ibu, musim haji segera tiba. Aku tidak memiliki unta untuk membawamu ke Mekkah. Aku tidak memiliki uang untuk menyewa tandu. Maka, aku melatih punggungku agar cukup kuat untuk menggendongmu. Dari sini sampai ke Baitullah." Sang ibu terdiam, air mata bening jatuh di pipinya yang buta. 8 bulan latihan itu bukan untuk lomba kekuatan, melainkan untuk melatih tubuhnya menjadi kendaraan bagi sang ibu. Lembu itu hanyalah pengganti sementara, agar saat menggendong ibunya nanti, Uwais tidak lagi merasa lelah. Ketika seruan haji tiba, Uwais benar-benar membuktikan ucapannya. Ia menggendong ibunya di punggung, mengikatnya dengan kain yang kuat, agar sang ibu merasa nyaman. Perjalanan dari Yaman ke Mekah bukanlah jarak yang pendek, ribuan kilometer padang pasir yang membara, badai debu, dan ancaman binatang buas. Bayangkan pemandangan ini. Di antara kafilah-kafilah kaya yang menunggangi unta-unta terbaik dengan perbekalan melimpah, ada seorang pemuda berjalan kaki, memikul ibunya di atas punggung. "Uwais, istirahatlah sebentar," rintih sang ibu di tengah teriknya matahari yang seolah membakar kulit. "Tidak, ibu. Aku masih kuat. Sebentar lagi kita akan melihat rumah Allah," jawab Uwais dengan suara yang tetap tegar, meski napasnya tersengal-sengal. Setiap kali mereka berhenti untuk minum, Uwais akan memastikan ibunya minum terlebih dahulu. Ia membersihkan debu dari wajah ibunya dengan ujung pakaiannya. Tak ada rasa lelah di wajahnya. Yang ada hanyalah cahaya kebahagiaan karena bisa menunaikan impian sang ibu. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan yang menguras air mata dan tenaga, akhirnya bangunan hitam itu terlihat. Ka'bah. Mata Uwais berkaca-kaca. Ia tetap menggendong ibunya saat melakukan tawaf, mengitari rumah Allah dengan penuh takzim. Sambil menangis, sang ibu berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku. Uwais, berikanlah dia rometmu karena dia telah begitu baik padaku." Uwais sendiri berdoa dengan suara yang lirih, namun menggetarkan langit. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Ibunya terheran dan bertanya, "Anakku, mengapa kau tidak meminta ampunan untuk dirimu sendiri? Mengapa hanya untukku?" Uwais menjawab dengan kalimat yang sangat melegenda, "Ibu, jika Allah mengampuni dosamu, maka surga menjadi milikmu. Dan jika kau sudah masuk ke surga, aku yakin kau tidak akan membiarkan anakmu ini tertinggal di luar." Di tempat suci itu, sebuah keajaiban terjadi. Penyakit kusta yang selama bertahan-tahan menghinggapi tubuh Uwais seketika sirna, kulitnya menjadi bersih dan sehat kembali. Namun,
Sesuai dengan doa yang ia panjatkan secara rahasia, agar tetap rendah hati, Allah menyisakan satu bulatan putih kecil, sebesar koin dirham di telapak tangannya, atau di pundaknya. Tanda kecil itulah yang nantinya menjadi petunjuk bagi Umar bin Khattab, untuk mengenali siapa sebenarnya pemuda misterius ini. Misi mengantar ibu telah selesai. Namun, ada satu keinginan Uwais yang belum terpenuhi, bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah ujian cinta yang paling menyesakkan dada. Bayangkan, Anda telah menempuh perjalanan ribuan kilometer, melintasi gurun yang membara, hanya demi satu tujuan, menatap wajah sang kekasih, Rasulullah. Namun, ketika pintu rumah sang Nabi sudah di depan mata, sebuah janji kepada ibu memaksa Anda untuk berbalik arah. Inilah kisah pertemuan yang gagal di bumi, namun menjadi perayaan besar di langit. Sekembalinya dari Mekah, kerinduan Uwais kepada Rasulullah semakin tak terbendung. Getaran di dadanya setiap kali mendengar nama Muhammad membuatnya sering termenung. Sang ibu, yang menyadari bahwa hati putranya tertambat di Madinah, akhirnya memberikan izin dengan satu syarat yang berat. Pergilah wahai Uwais, temuilah Rasulullah, namun ingatlah pesanku. Jika beliau tidak ada di rumahnya, janganlah kau menunggu terlalu lama. Segeralah pulang, karena aku tak bisa hidup lama tanpamu di sini, ucap sang ibu dengan nada bergetar. Uwais mencium kening ibunya dengan takzim. Ia berjanji akan segera kembali. Dengan perbekalan seadanya, ia berlari kecil meninggalkan Yaman. Pikirannya dipenuhi bayangan, bagaimana rasanya menjabat tangan manusia paling mulia. Bagaimana rasanya mendengar suara yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para musafir. Setelah perjalanan yang melelahkan, kaki Uwais yang berdebu akhirnya menginjak tanah Madinah. Jantungnya berdegup kencang saat ia menanyakan letak rumah Nabi kepada penduduk setempat. Dengan langkah gemetar, ia sampai di depan pintu rumah yang sederhana itu. Uwais mengetuk pintu dengan penuh adab. Assalamualaikum, ya Ahlul Bait. Pintu terbuka, dan yang muncul adalah Sayyidah Aisyah. Dengan suara penuh harap, Uwais bertanya, "Apakah Rasulullah ada di rumah?" Jawaban yang keluar dari lisan Ummul Mukminin itu bagai petir di siang bolong bagi Uwais. Rasulullah sedang tidak ada di sini. Beliau sedang berada di medan peperangan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Uwais. Ia telah sampai di depan pintu kekasihnya, namun sang kekasih tidak ada. Ada gejolak hebat di batinnya. Jika ia menunggu, ia bisa bertemu Nabi. Namun ia akan melanggar janji kepada ibunya. Jika ia pulang sekarang, mungkin ia tak akan pernah punya kesempatan lagi seumur hidupnya untuk bertemu Nabi secara fisik. Air mata Uwais jatuh membasahi janggutnya. Ia teringat wajah ibunya yang buta dan lumpuh di Yaman. Ia teringat janji setianya. Dengan berat hati, Uwais menunduk dan berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Sampaikan salamku untuk beliau, katakan bahwa Uwais dari Qarn telah datang, namun harus segera kembali karena perintah ibunya." Uwais berbalik arah. Setiap langkah kepulangannya terasa sangat berat, seolah kakinya terikat rantai besi. Ia tidak bertemu Nabi di dunia, namun tindakannya itu justru membuat namanya meledak di langit. Ia lebih memilih taat kepada ibu daripada memuaskan keinginan pribadinya bertemu Nabi. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai puncak dari adab. Beberapa waktu kemudian, saat Rasulullah kembali dari medan perang, beliau merasakan ada cahaya yang tertinggal di depan rumahnya. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Siapa yang datang mencari aku?" Aisyah menceritakan tentang pemuda kumal bernama Uwais yang segera pulang karena patuh pada ibunya. Rasulullah tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Beliau kemudian memanggil Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. "Wahai Umar, wahai Ali," sabda Nabi dengan nada yang sangat serius, "suatu saat nanti, kalian akan bertemu dengan seorang lelaki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki tanda putih di tubuhnya sebesar dirham. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah dia untuk memohonkan ampunan istighfar bagi kalian kepada Allah." Umar dan Ali tertegun. Mereka adalah sahabat senior, penghuni surga. Mengapa mereka harus meminta doa dari seorang pemuda Yaman yang tidak dikenal? Rasulullah menjelaskan, sebab jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Ia adalah sabuk beknya, tabi'in.
tahun demi tahun berganti. Rasulullah wafat tanpa Uwais sempat menatap wajahnya. Namun, wasiat itu tetap tersimpan rapat di hati Umar bin Khattab. Setiap kali kafilah dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu berdiri di gerbang kota. Matanya menkari-kari sosok dengan seri-seri yang disebutkan Nabi. Umar tidak pernah lelah mencari. Baginya, perintah Nabi adalah mutlak. Di Yaman, Uwais tetap hidup dalam kesunyian, menggembala unta, dan merawat ibunya hingga sang ibu wafat. Uwais tidak pernah tahu bahwa dua orang paling berkuasa di dunia, Islam sedang memburu keberadaannya, hanya untuk mendapatkan secercah doanya. Penantian panjang Umar akhirnya membuahkan hasil. Di tengah ribuan jamaah haji, mampukah Umar menemukan sang penghuni langit yang bersembunyi di balik pakaian lusuhnya? Dan apa yang terjadi saat Umar bin Khattab bersimpuh di depan Uwais? Pertemuan dua kekasih Allah. Selama bertahun-tahun, sebuah wasiat tersimpan rapat di dada Umar bin Khattab. Setiap kali musim haji tiba, sang khalifah yang gagah perkasa itu akan berdiri di puncak bukit. Matanya tajam menyisir barisan kafilah yang datang dari arah Yaman. Ia tidak sedang mencari emas atau upeti. Ia sedang mencari seorang pria biasa yang memiliki kunci doa ke langit. Inilah hari di mana takdir mempertemukan mereka di bawah terik matahari Arafah. Penantian sang khalifah. Madinah telah menjadi pusat kekaisaran yang besar. Namun Umar bin Khattab tidak pernah lupa akan pesan Rasulullah. Setiap kafilah Yaman yang lewat selalu ia cegat dengan pertanyaan yang sama. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Tahun demi tahun, jawabannya selalu nihil. Penduduk Yaman seringkali bingung. Mengapa pemimpin tertinggi kaum muslimin begitu penasaran dengan nama yang asing di telinga mereka? Namun, pada satu musim haji yang menentukan, di tengah lautan manusia yang mengenakan kain ikhram putih di padang Arafah, Umar kembali melancarkan pertanyaannya kepada rombongan dari kabilah Murad dan Karn. Seorang pemuka kaum dari Yaman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ada seorang pemuda bersama kami yang memiliki nama itu. Namun, ia hanyalah seorang yang fakir. Pakaiannya kompang camping. Dan ia sedang menjaga unta-unta kami di pinggiran perkemahan. Rasanya tidak layak bagi Anda untuk menemuinya." Umar bergetar. Hatinya bergejolak. "Di mana dia?" tanya Umar dengan nada yang mendesak, membuat pemuka kaum itu terheran-heran. Umar bin Khattab segera mengajak Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua berjalan cepat menyusuri tenda-tenda, hingga sampai di sebuah sudut yang sepi dan berdebu. Di sana, mereka melihat seorang pria sedang berdiri melakukan syalat dengan sangat khusyuk di balik pohon. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Saat ia mengakhiri syalatnya dengan salam, Umar dan Ali mendekat. "Assalamualaikum," ucap Umar dengan penuh wibawa namun lembut. "Waalaikumsalam," jawab pria itu sambil menunduk. Umar bertanya, "Siapakah namamu?" "Aku Abdullah," jawab pria itu dengan rendah hati. "Kami semua adalah hamba Allah," sergah Umar. "Namun, siapa namamu yang diberikan oleh ibumu?" Pria itu terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan, "Namaku Uwais." Jantung Umar berdebar kencang. Ia teringat pesan detail dari Nabi. "Tunjukkan kepadaku pundakmu," pinta Umar. Uwais tampak ragu, namun ia membuka sedikit kain ihramnya. Di sana, Umar dan Ali melihat sebuah bulatan putih sebesar dirham koin. Itulah tanda yang disebutkan Rasulullah bertahan-tahan yang lalu. Seketika itu juga, air mata Umar bin Khattab tumpah. Sang khalifah yang ditakuti oleh Kaisar Romawi dan Persia itu kini menangis di depan seorang penggembala unta. "Engkaulah orangnya," seru Umar. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita tentangmu kepada kami. Beliau memerintahkan kami untuk meminta doa darimu. Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah." Uwais terperanjat. Ia gemetar hebat. "Bagaimana mungkin? Anda adalah sahabat Nabi. Anda adalah Amirul Mukminin. Seharusnya aku yang meminta doa darimu." "Tidak," tegas Umar. "Ini adalah wasiat dari Rasulullah sendiri. Beliau mengatakan bahwa doamu tidak akan ditolak oleh langit karena baktimu kepada ibumu." Dengan tangan gemetar dan mata yang basah, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya ke langit. Di bawah langit Arafah yang suci, pemuda yang selama ini dihina dan dianggap gila itu
mendoakan dua orang paling mulia di muka bumi. Suasana seketika menjadi hening, seolah-olah seluruh alam semesta ikut mengaminkan doa tersebut. Setelah selesai, Umar bertanya kepada Uwais, "Wahai saudaraku, setelah ini engkau hendak kemana?" "Aku akan menuliskan surat untuk gubernur di Kufah, agar mereka menyambutmu dan menjamin kebutuhan hidupmu." Uwais tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kejujuran. "Wahai Amirul Mukminin, biarkanlah aku pergi ke Kufah sebagai orang biasa. Aku lebih suka hidup di tengah-tengah rakyat jelata dan tidak dikenal oleh siapapun. Biarkanlah aku menjadi debu yang terlupakan di bumi, namun tetap terjaga di langit." Umar terdiam. Ia baru saja melihat sebuah level ketulusan yang luar biasa. Uwais tidak tergiur dengan kedekatan bersama penguasa. Ia tidak haus akan popularitas setelah namanya meledak karena dipuji Nabi. Ia tetap ingin menjadi Uwais yang asing. Mereka berpisah di padang Arafah. Uwais menghilang di balik kerumunan massa, menuju Kufah untuk melanjutkan hidupnya dalam kesunyian yang indah. Sementara itu, Umar tetap berdiri memandanginya dengan rasa hormat yang mendalam. Uwais Al-Qarni, pria yang sepanjang hidupnya memilih untuk tidak terlihat, akhirnya harus mengungkap jati dirinya melalui sebuah takdir yang tragis sekaligus menakjubkan. Di sebuah medan perang yang penuh debu, sebuah rahasia besar tentang siapa dia sebenarnya akhirnya terbongkar melalui ribuan malaikat yang turun ke bumi. Setelah pertemuannya dengan Umar bin Khattab, Uwais benar-benar menepati janjinya. Ia pergi ke Kufah, Irak, dan hidup di sana sebagai orang asing. Ia tidak pernah membanggakan bahwa dirinya adalah orang yang dicari-cari oleh sang khalifah. Ia bekerja serabutan, terkadang menjadi buruh bangunan atau pengumpul sisa-sisa gandum di ladang. Penduduk Kufah hanya mengenalnya sebagai si orang aneh yang jarang bicara dan sering menyendiri untuk beribadah. Namun, takdir membawanya ke sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Perang Siffin, bukan karena ia haus akan kekuasaan, melainkan karena ia ingin membela kebenaran di barisan Ali bin Abi Thalib. Di tengah berkecamuknya perang, Uwais tidak gentar. Tubuhnya yang sudah tidak muda lagi tetap tegak di barisan terdepan, hingga sebuah anak panah melesat, menembus dadanya yang dipenuhi cahaya zikir. Uwais jatuh tersungkur di atas pasir Kufah. Nafas terakhirnya ia hembuskan dengan senyuman yang paling damai, seolah ia baru saja melihat pintu surga yang terbuka lebar menyambut kedatangannya. Kabar wafatnya Uwais menyebar, namun keajaiban aneh mulai terjadi saat jenazahnya akan diurus. Penduduk Kufah yang merasa kasihan kepada pria miskin yang tak punya kerabat ini bermaksud mengurus jenazahnya. Namun, saat mereka sampai di tempat jenazah Uwais disemayamkan, mereka tertegun. Di sana sudah berdiri sekelompok orang yang wajahnya bercahaya dan sangat tampan, mengenakan pakaian putih bersih yang sangat harum. Mereka tidak pernah terlihat di Kufah sebelumnya. Siapa mereka? Dari kabilah mana mereka berasal? Bisik penduduk Kufah dengan penuh keheranan. Tanpa banyak bicara, orang-orang asing ini dengan sangat cekatan memandikan jenazah Uwais. Saat penduduk Kufah hendak menggali kubur, ternyata sebuah liang lahat yang sangat rapi dan harum sudah tergali dengan sendirinya. Saat mereka hendak mencari kain kafan yang paling indah dan lembut sudah tersedia di samping jenazahnya. Ketika jenazah Uwais hendak diangkat menuju liang lahat, jumlah orang yang hadir tiba-tiba membludak. Ribuan orang yang tidak dikenal memenuhi padang pasir Kufah. Mereka berebut untuk memikul keranda Uwais. Suasana begitu syahdu, penuh dengan aroma misik yang merebak di udara, bukan aroma debu peperangan. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat dan tanah diratakan, orang-orang asing itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah tertiup angin. Penduduk Kufah ternganga. Mereka baru tersadar akan sesuatu yang luar biasa. "Demi Allah," teriak salah seorang penduduk yang pernah bertemu Umar bin Khattab, "ini pastilah Uwais Al-Qarni, pria yang Nabi katakan bahwa doanya menembus langit." Orang-orang tadi bukanlah manusia. Mereka adalah malaikat yang turun untuk menyolati dan menguburkan kekasih Allah ini. Kufah gempar. Orang yang selama ini mereka remehkan, yang sering mereka tertawakan karena pakaiannya yang lusuh, ternyata adalah sosok yang pemakamannya
dipimpin langsung oleh para malaikat. Mereka menangis menyesali perlakuan mereka selama ini. Namun Uwais sudah pergi. Ia pergi sebagaimana ia hidup, dalam kesunyian, namun meninggalkan jejak keagungan. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam. Popularitas di bumi sama sekali tidak menjamin kemuliaan di hadapan Allah. Keikhlasan merawat ibu yang sakit, ketulusan dalam beribadah tanpa ingin dipuji, dan keberanian untuk tetap menjadi asing di mata manusia adalah kunci untuk menjadi terkenal di langit. Nama Uwais Al-Qarni kini abadi, bukan karena ia memiliki istana, melainkan karena ia memiliki hati yang begitu luas untuk mencintai ibunya dan Tuhannya. Mungkin hari ini kita bukan siapa-siapa di mata dunia. Mungkin kita sering merasa kecil dan tak dianggap. Namun ingatlah Uwais, yang saking rahasianya hubungannya dengan Tuhan, bumi pun tak sempat mengenali langkah kakinya, sampai ia benar-benar kembali ke sana. Jadilah orang yang namanya tidak dikenal di bumi, tapi menjadi pembicaraan hangat di majelis para malaikat. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.